siang atau malam. Di sini saya Muhammad Afisa dengan NIM 23 51827 SV22939 akan menjelaskan kode aplikasi Debt Picker yang telah saya buat sebelumnya. Mulai dari di sini di tampilan awal, di sini terdapat 3 elemen utama sebenarnya. Pertama ada headernya. Headernya di sini saya menggunakan layout terpisah seperti ini, dimana sederhana saja teksnya diatur, lalu dia menggunakan style dari double seperti itu, dan dia menggunakan color white untuk teksnya, dan saya graphic design supaya center. Kemudian saya implementkan menggunakan include di setiap page-nya nanti, dan saya buat nempel ke atas gitu. Lalu di sini saya tambahkan image view seperti ini yang saya taruh di tengah menggunakan constraint tentunya. Lalu kemudian di bawahnya ada button yang mana saya taruh di bawahnya dari image view. Lalu di sini kemudian saya beri ID add button. Saya beri margin vertikal dan horizontal supaya tidak terlalu mepet meskipun dia upward atau match parent. Lalu ke kelasnya mungkin kelasnya sendiri seperti ini. Intinya adalah di tombol ini dia on click activity-nya. Jadi saya menggunakan set on click listener. Ketika diklik dia akan melakukan ini. Dimana dia akan dari ini kita bikin suatu variable dulu, yang mana dia akan mengintent dari this main activity dan second activity, lalu start ini tadi. Jangan lupa saya juga sudah menggunakan binding, dan tentunya di Gradle juga sudah saya build featuresnya seperti itu. Kemudian karena ini diarahkan ke second activity ya tadi, kemudian di sini saya akan beralih ke second activity. Untuk dari layoutnya dulu, di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama utamanya adalah terdapat constraint di dalam constraint lagi. Mana di sini saya gunakan shadow background yang saya dapat dari kode sebelumnya yang telah saya buat pada minggu-minggu sebelumnya. Seperti ini. Lalu kemudian untuk mengatur daripada si bayangannya digunakan elevation. Di sini tentu saya taruh di bawah toolbar. Nah, di sini saya atur height-nya default supaya dia nggak terlalu melebar ke bawah dan jelek nanti. Marginnya saya atur 40. Seperti itu. Lalu di diamnya ada card view supaya saya nggak dapat bikin ini lagi. Sebenarnya bisa pakai style, tapi kenapa kemarin saya pakai card view. Di sini dia saya taruh di bagian atas mengikuti parentnya, yang mana parentnya adalah si tadi ini dengan ID enggak ada ID-nya ternyata. Di sini saya beri nama judul Victor, saya beri margin supaya rapi, dan saya kasih corner radius yang 20, dan di dalamnya ada text view biasa. Lalu di dalamnya lagi saya berikan teks ini repeat, title dan date ini memiliki, dan time ini memiliki tipe yang sama. Saya hanya copy paste saja dan mengubah bagian peletakannya, layoutingnya, yang mana ini ada di bawah judul filter, dan berada di rata kiri daripada si judul filter seperti itu. Lalu di sini ada edit text, yang mana di sini nanti untuk insert title-nya gitu. Seharusnya ini insert title, maaf.
subtitle, yang mana di sini sama aja sebenarnya saya buat rata kiri dan tapi di sini ada rata kanan supaya dia bisa lebih rapi. Itu. Lalu untuk repeatnya saya gunakan spinner, yang mana di sini saya samakan seperti edit text yang tadi. Saya gunakan right to right off dan left to right left off mengikuti judul fitur. Lalu di sini untuk date-nya saya gunakan text view saja, tapi nanti ketika diklik dia akan menyambungkan ke date picker seperti itu. Di sini kemudian ada time. Untuk time sendiri saya buat menggunakan edit text, di mana ada 3. Yang pertama adalah untuk jamnya sendiri, untuk menit, dan untuk second atau detiknya. Kenapa saya gunakan edit text? Karena saya udah kehabisan cara jujur di semalam, dan ya sudah saya bikin seperti ini. Lalu saya batasin dengan max length-nya 2 gitu, dan gimana supaya dia bisa nggak out of range, jadi nggak jadi jam ke 100 gitu. Caranya adalah dengan mengotak-atik di second activity-nya, kelasnya. Di sini ada cara pembatasannya adalah dengan gunakan fungsi input filter min max. Di sini nanti akan ada 2 variabel, lalu 2 parameter. Nah, integer tentunya, minimal dan maksimal. Nah, di sini telah saya setting 023 untuk jam, 059 untuk menit, dan 0 sampai 59 juga untuk detik, seperti itu. Nah, nanti dia akan sini akan ngeran ini tentunya pastinya, dan di sini dia akan ngedeteksi itu bahwa start dan end-nya dalam bentuk integer. Kemudian di sini akan diubah ke string keduanya. Di sini jika masih dalam min max untuk daripada si inputnya tadi, maka inputnya tadi diambil dari ini, di span nanti untuk start dan end-nya. Dan jika memenuhi dari min max tadi tidak melebihi nilai min max-nya tadi, nilai inputnya, maka dia akan return 0, karena dia akan catch nomornya nanti. Tapi jika enggak, nanti dibalikin kosong. Artinya dia enggak kosong, ini benar-benar kosong, enggak ada apa-apanya, ini enggak ada spasi atau artinya dia enggak akan muncul kayak gini. Misal 9 ya enggak akan bisa, cuma 9 doang. 9 ini artinya 09 gitu. Lalu di sini, nah ini adalah fungsi is intention. Dan mastiin si C-nya tadi, C-nya itu bilangan yang input apakah lebih besar dari tadi. Artinya di sini akan mendeteksi gitu apakah, sebenarnya ini saya cari di internet sih gitu. Pokoknya gitu. Lalu kemudian udah itu aja, kita coba langsung aja jadwal kasih akan Samsul repeat main to free day, that's okay. Terus 23 60 nggak bisa, 00 bisa, 9 kita tambah tugas. Nah, oh ya, belum saya jelasin juga yang lain, sorry. Jadi di sini ada fungsi on create, dimana di sini ada binding untuk si time-nya tentunya, yang mana di sini akan gunain pas tadi untuk membatasi ya daripada si input tadi ini. Kemudian ada string optionnya itu dia yang ini, repeat ini.
dia akan mengambil dari array option, yang mana udah saya bikin di sini. Nah, ini array option ada 3 ya, const daily dan main to day. Lalu maaf salah. Lalu kemudian di sini ada add tugas button. Untuk add tugas button listener ini sendiri itu yang bawah ya, ini beda. Ini nanti akan kalian ke page ketiga, yang mana di sini dia akan nge-get nge-put nilai daripada ekstra nama atau titelnya, ekstra repeat sampai extra time-nya, dia akan nge-get gitu. Nah, gimana supaya bisa ke-get semua? Kan tadi ada 3 tuh kepisah. Nah, di sini pakai plus aja. Ya, tuh. Nah, pasti ya to string semua lah ya. Tapi di sini spinner, di sini pakai nama variabel. Dan lalu dia akan start activity ke activity ketiga. Nah, di sini nanti akan muncul pilihan gitu kayak deal picker, do you want to add? Nah, yes dan no. Yesnya ini positif dan negatifnya tidak. Oh, maaf, ini seharusnya no. Dan ini supaya nanti dia bisa nge-set si date-nya. Tuh. Set si date-nya gimana tuh? Nah, supaya ketika milih gini dia langsung ke update nilainya. Itu di selected date-nya gitu. Ya, sepertinya itu saja kalau di sini. Nah, dia di sini udah diatur untuk put ekstranya. Artinya dia ketika dipencet kayak gini dan dipencet yes, dia akan muncul kayak gini. Ini di start activity-nya. Activity-nya untuk tampilannya sendiri sebenarnya standar-standar aja ya. Kayak gini. Slang constant, terus saya gravity center, terus gravity center, sebenarnya sama kurang lebih, tapi dia bedanya adalah di ininya activity di kelasnya, sorry, di kelasnya sendiri dia akan nge-get dari yang udah di-put tadi, ini pakai intent extra nama, extra date, extra IP, dan extra time, sehingga dia bisa nge-get ini semua, data ini semua itu seperti itu. Dan dia akan nge-start aktivitasnya, maaf, dia akan balik ke sebelumnya ketika ini pencet yang batannya dipencet, ada batannya juga tadi seperti itu. Mungkin sekian aja. Maaf apabila kurang jelas dan maaf bila ada yang kurang sesuai. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.